Malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Yosua pasal 6 ayat 15 sampai ayat 16. Kalau sudah ketemu, mari kita akan membaca bersama-sama dengan saya dengan suara yang keras. Siap? Oke, mari kita mulai. 1, 2, 3. Dan terjadilah pada hari yang ketujuh, mereka bangun pagi-pagi saat fajar menyingsing, dan mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota 7 kali. Dan terjadilah pada ketujuh kalinya, para imam itu meniup sangkakala. Lalu Yosua berkata kepada bangsa itu, "Bersoraklah, sebab Yahweh telah menyerahkan kota ini kepadamu." Sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di ayat firman Tuhan ini atau kitab suci kita itu diceritakan satu kisah yang cukup menarik, yaitu tentang robohnya tembok Yeriko. Kita sebagai orang yang percaya, pasti kita sudah tidak asing dengan kisah ini. Ini adalah merupakan kisah yang cukup menarik ketika bangsa Israel mau masuk ke kota Yeriko, tetapi pintu gerbangnya sudah tertutup. Ketika pintu gerbang itu tertutup, mereka tidak mungkin bisa menembusnya. Lalu Tuhan memberitahu cara untuk menghancurkan tembok tersebut atau menghancurkan kota itu. Tuhan katakan melalui Yosua bahwa kamu harus mengelilingi tembok itu selama 7 kali. Nanti pada hari ketujuh kamu kelilingi 7 kali. Tapi jangan kamu mengeluarkan sepatah kata pun. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, coba kita bayangkan seolah-olah kita ada di kota tersebut. Anggaplah kita adalah tentara-tentara Israel yang dipimpin oleh Yosua untuk mengelilingi kota yang sudah tidak mungkin bisa ditembus. Pada waktu itu Yosua berkata, mulai sekarang kita siapkan diri kita, kelilingi kota itu 1 hari 1 kali sampai 7 kali, dan nanti pada hari yang ketujuh kelilingi 7 kali. Tapi jangan pernah kalian berbicara apapun selama masa kurun waktu melakukan mengelilingi kota tersebut. Jangan ada yang bicara. Nah, mereka siap-siap. Mereka mulai jalan pagi hari, mereka mulai bergerak mengelilingi kota itu. Saudara tahu, kalau kita bayangkan, pasti orang-orang di Yeriko heboh. Mereka akan berlarian nonton orang Israel yang mengelilingi kota. Mereka akan mentertawakan dan berkata, "Lihat orang Israel yang gila ini. Tembok yang sedemikian besar mau digempur hanya dengan mengelilingi kota, mimpi kali ye." Tapi bangsa Israel sudah di warning oleh Yosua, jangan kamu berbicara apapun. Mereka mengelilingi. Waktu dikelilingi 1 kali, tembok masih keras. Tembok juga seolah-olah tidak ada gerakan apa-apa. Tapi disinilah dibutuhkan ketaatan.
Bangsa Israel harus tunduk kepada pimpinan. Mereka mengelilingi hari yang kedua. Orang-orang di Yeriko lebih heboh lagi. Mereka bahkan mungkin kalau saya bayangkan pada zaman sekarang, ini menurut bayangan saya, karena bencinya luar biasa dengan orang Israel, mungkin dilecehkan. Ada yang ambil batu, dilempar batu. Orang gila, ya ngapain kamu keliling-keliling kota seperti ini? Emang tembok buatan mbahmu apa bisa dirobohkan dengan mengelilingi kota? Bisa saja dilecehkan seperti itu. Atau bisa saja kalau mungkin pada waktu itu bayangan saya ada orang yang sudah bisa bikin bakso, mungkin mereka disiram pakai air bakso, bisa saja. Pokoknya mereka dilecehkan habis-habisan, dihina, dicaci maki dari atas tembok, saudara. Sambil mereka tertawa terkekeh-kekeh. Tapi bangsa Israel harus tunduk kepada Yosua. Dia kelilingi hari yang ketiga, dia keliling. Dan singkat cerita, ketika pada hari yang ketujuh mereka mengelilingi tembok tersebut, pada hari yang ketujuh Yosua memberikan satu perintah. Hari ini adalah hari ketujuh. Kita akan mengelilingi bukan satu kali, tetapi 7 kali kita akan mengelilingi. Nah, saudara yang terkasih, dalam kitab suci dikatakan mereka bangun pagi-pagi, mereka mengelilingi 7 kali. Dan apa yang terjadi ketika mereka sudah mengelilingi 7 kali? Kitab suci menulis bahwa mereka meniup sangkakala. Dan saat bangsa Israel itu bersorak secara ajaib di luar dugaan pola pikir manusia, maka tembok yang tebal itu rontok sama sekali, hancur. Hanya rumahnya Rahab yang aman, saudara. Nah, penghancuran tembok kota Yeriko itu menjadi sebuah gambaran dalam hidup kita. Kita kadangkala dalam melakukan perjalanan hidup kita sehari-hari, kita akan berjumpa dengan satu masalah, satu problem, atau jalan yang tertutup, ibarat seperti pintu gerbang kota Yeriko yang tertutup rapat, yang tidak mungkin bisa ditembus. Kita mungkin menghadapi masalah dan kita terbentur di situ dan berkata, aduh, saya ketemu dengan masalah yang berat ini. Secara logika mustahil saya bisa menghancurkan masalah saya dengan pola logika, dengan kepandaian manusia manapun di atas muka bumi. Masalah saya tidak mungkin bisa terselesaikan. Sekali lagi, berulang-ulang kali saya mengatakan, ketika kita berhadapan dengan masalah yang tidak bisa dipecahkan dengan logika dan kepandaian manusia manapun, berhenti untuk memakai logika. Kita harus menggunakan polanya Tuhan dalam dunia supranatural. Dan disitulah saya percaya, kalau tembok kota Yeriko itu bisa hancur, maka masalah kita pun bisa hancur. Kita menyembah kepada Tuhan yang sama yang disembah oleh bangsa Israel di bawah pimpinan Yosua. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita akan perhatikan ayat ini lebih dalam lagi. Kalau kita melihat bangsa Israel ini, mereka mengelilingi 7 kali. Mari kita akan bahas angka 7.
Kenapa sih kok harus angka 7, saudara? Mengapa mereka mengelilingi 7 hari? Dan pada hari yang ke-7 ada 7 kali. Saudara tahu, bagi orang Israel, angka ini adalah angka sempurna. Dan angka 7 ini adalah angka gematria untuk huruf Zayin. Saya membaca atau mendengarkan dari penerangan seorang rabi yang bernama Rabi Avraham Aryeh Drukman. Dia menerangkan tentang huruf Zayin. Itu cukup menarik, saudara-saudara. Jadi angka 7 itu adalah angka dari huruf Zayin. Dan Zayin itu merupakan representasi, atau Zayin itu berbicara tentang Sabat. Di dalam kitab Yesaya pasal 58 ayat 13 sampai ayat 14, mari kita akan bersama-sama membaca. Yesaya pasal 58 ayat 13 sampai 14 dikatakan, jika karena Sabat engkau membalikkan kakimu dan melakukan apa yang engkau sukai pada hari kudusku, dan menyebut Sabat sebagai kesenangan yang dimuliakan bagi kekudusan Yahweh, dan engkau memuliakannya dengan tidak melakukan jalan-jalanmu sendiri, tanpa mencari kesenanganmu sendiri atau membicarakan perkataanmu, maka engkau akan menyukakan dirimu sendiri di dalam Yahweh, dan aku akan membuatmu melintas di atas tempat-tempat tinggi di bumi, dan membuatmu makan dari milik pusaka Yakub leluhurmu, sebab mulut Yahweh telah berfirman. Hal yang menarik dari angka 7 ini adalah, yang pertama, angka 7 itu bicara huruf Zayin, dan huruf Zayin itu adalah gambar atau simbol dari pedang atau sword. Jadi angka 7 ini memiliki spesifikasi yang cukup menarik. Salah satu di antaranya adalah tentang Sabat. Berapa banyak kita, orang-orang yang katanya percaya tetapi mengabaikan Sabat? Kita mungkin tidak peduli dengan adanya Sabat, padahal Bapak Yahweh mengatakan, kalau kamu menghargai Sabat, aku akan memberkati engkau. Kita mungkin berkata, Tuhan, aku masih kurang, aku nggak butuh Sabat-sabatan, yang penting aku bisa kebaktian sudah cukup. Itu kan pola Kristen, saudara. Pola Ibrani tidak begitu. Kita harus belajar mempraktekkan apa yang kitab suci tulis. Dan sekali lagi saya katakan, jemaat mula-mula memang dia ibadahnya tiap-tiap hari di dalam kitab Ma'ases Lihim atau kitab Kisah Para Rasul. Namun demikian, Sabat tidak pernah hilang, tidak pernah dihapus, tapi kekristenan sudah menghapus Sabat. Itu sangat mengerikan, saudara. Itulah huruf atau angka 7 atau huruf Zayin. Dan angka 7 bagi orang Israel adalah angka kesempurnaan. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa membaca di dalam kitab Beresit, mari coba kita baca kitab Beresit pasal 2, ya. Beresit pasal 2 ayat
2 sampai ayat yang ketiga dikatakan, dan pada hari ketujuh itu terjemahan bahasa Ibraninya adalah Sabat. Karena tidak ada sana mengatakan hari Senin, hari Selasa, itu tidak. Tapi kalau dikatakan Sabat itu hari ketujuh, Rison itu hari pertama, Sheni itu hari kedua, Selisih hari ketiga, Revi'i hari keempat, Khamisi hari kelima, Sisi hari keenam, Sabat hari ke-7. Nah, di sini dikatakan Elohim telah menyelesaikan pekerjaan yang telah dia lakukan, dan dia beristirahat pada hari ke-7 dari semua pekerjaan yang telah dia lakukan. Lalu Elohim memberkati hari ke-7 itu dan mengkuduskannya, karena pada hari tersebut dia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang dilakukannya itu. Jadi sebetulnya ibadah Sabat itu keharusan atau hanya saran, saudara? Keharusan, betul sekali. Sabat adalah keharusan. Bapa Yahweh ingin agar supaya kita mengkuduskan Sabat. Ya, kita harus ikut aturan yang dia buat. Jangan kita bikin aturan sendiri, saudara. Itu sebabnya kalau Bapak Yahweh berjanji kepada kita untuk kita melakukan Sabat dan Tuhan memberkati Sabat, ya kita harus lakukan saja, wong itu perintah yang punya alam jagat raya ini. Dan saya percaya saudara ibadah Sabat, saudara tidak akan rugi. Amin. Memang ibadah kita di sini pagi-pagi sekali, dan kita memang sedang terus berpikir untuk mengatur bagaimana caranya supaya ibadah Sabat itu bisa lebih efektif. Tapi biarkan nanti Roh Kudus sendiri yang tentukan kita mau seperti apa. Tapi selama ini kita memang ibadahnya jam 5 pagi hari Sabat. Ya, jadi ya cobalah kita praktekkan saja, saudara. Saya rasa kita bangun pagi seminggu sekali, jam 4 kita siap-siap datang, saya rasa nggak keberatan lah dibanding perjuangan Yesus semalam-malaman dia disiksa, diolok, ditelanjangi, dicambuk, diludahi, dipukul, toh dia mau untuk kita kok. Ya toh? Ya, oke. Itu adalah angka 7. Angka 7 bagi orang Israel adalah angka kesempurnaan. Angka 7 itu juga merupakan angka penyerahan. Saudara mungkin masih ingat saya pernah menyampaikan firman Tuhan di sini, ya, tentang yang saya beri judul 7 ucapan Yesua di kayu salib. Nah, itu menunjukkan bahwa Yesua ngomong pun sampai 7. Kita juga tahu ada 7 zaman dari kitab Beresit sampai kitab Gilyahna. Ada 7 sangkakala di kitab Gilyahna. Ada 7 cawan, ya, ada 7 ruah Elohim. Nah, macam-macam. Angka 7 itu sangat dominan sekali, saudara. Nah, tetapi di sini saya memberitahu bahwa angka 7 adalah angka penyerahan diri. Jadi saudara ingin masalah saudara itu selesai setebal tembok Yeriko masalah saudara dengan kita menyerahkan diri. Saya percaya Tuhan akan bereskan masalah saudara. Saudara nggak perlu ikut campur, tetapi Tuhan sendiri yang akan ambil bagian.
Nah, saya akan tunjukkan beberapa penyerahan atau 7 ucapan Yesua di kayu salib ini, ya, pelan-pelan, ya, satu persatu. Yang pertama, dia berkata, Bapa, ampunilah mereka. Ya, yang pertama itu, Bapa, ampunilah mereka. Father, forgive them. Abi selah lachem. Ini adalah ucapan pengampunan. Bayangkan saudara, orang yang duduk semeja makan. Kalau Yesua makan bareng satu meja, tidur bersama-sama, jalan bersama-sama, mengkhianati lagi saudara mereka semua. Orang yang disembuhkan matanya, orang yang disembuhkan timpangnya, saat orang-orang berteriak salibkan dia, mereka ikut-ikutan berteriak-teriak. Hati Yesua sangat sakit sebetulnya saudara. Tetapi ucapan pertama adalah, Bapa, ampunilah mereka. Kemudian kita melihat ucapan yang kedua. Ucapan kedua, Yesua berkata, Today shalt thou be with me in paradise. Dikatakan, Amin, Omer ani kei hayom tihyeh imadi began Eden. Ini adalah ucapan pengampunan. Hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Penjahat yang di kayu salib di sebelahnya Yesua, yang tadinya ikut menghujat, akhirnya mendapatkan keselamatan. Saudaraku yang terkasih, ini yang saya sebut dengan kata ucapan kedua adalah ucapan pengampunan. Kemudian yang ketiga, Yesua berkata, Hai wanita, lihatlah anakmu, lihatlah ibumu. Kalau saudara baca di dalam kitab Yohanan, ya, di sana dikatakan di pasal 19 ayat 26, ya. Itu berarti Yesua mengucapkan ucapan tugas untuk memelihara ibunya dan untuk saling mengasihi. Ini kalau diterangkan, wah, akan saling berkaitan saudara. Jadi ini ucapan yang ketiga adalah ucapan tugas. Kita hidup di dunia ini pun juga punya tugas, ya, dan untuk saling mengasihi. Ucapan yang keempat, Eli Eli lama sabatani, Matius 27 ayat 46. Ini ucapan penderitaan roh yang ditinggalkan Tuhan karena dosa orang lain. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana dengan saudara? Apakah saudara merasa gelisah saat jauh dari Tuhan? Kadangkala kita tidak gelisah, bukan kita merasa gelisah karena kita jauh dari Tuhan, malah kitanya yang menjauh dari Tuhan, itu iya. Coba saja kita lihat ketika kita menghadapi masalah. Saya seringkali bertanya pada orang-orang yang tidak lagi datang ke Kehilat ini, ya, dia kalau ditanya, mengapa kok kamu sudah lama gak datang ibadah bersama-sama, dia selalu berkata apa? Waduh, masalahku masih banyak, bertumpuk-tumpuk, masalah satu belum selesai, muncul masalah lain lagi, masalah lain belum selesai, muncul lagi. Jadi tolonglah saya nggak usah dikejar-kejar untuk ibadah.
atau kebaktian. Nanti saja kalau masalahku sudah selesai, aku akan datang sendiri. Ini kan pola pikir yang kebalik, saudara. Jadi bisakah kita seperti Yesua ketika Bapa meninggalkan dia karena Yesua minum cawan murka Bapa, dia gelisah. Yang paling ditakuti oleh Yesua itu bukan kematian, bukan. Karena Yesua sudah tahu bahwa dia pasti mati. Visinya kan seperti itu. Tetapi yang paling ditakutkan oleh Yesua adalah ketika dia ditinggal oleh Bapa. Kalau kita, malah kitanya yang meninggalkan Bapa. Kebalik, saudara. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kadangkala banyak sekali saya mengatakan bahwa kekristenan itu sebetulnya sudah meninggalkan konsep kebenaran. Mereka enjoy saja, kan ngeri itu. Makanya kalau dikatakan inilah saatnya pemulihan segala sesuatu, itu bukan cuman pemulihan nama saja. Sekarang yang sedang dibicarakan di mana-mana pemulihan nama, sudah telat, saudara. Kita itu sudah bergeser, bukan cuma nama, tetapi banyak hal. Nama saja, kita harus mengembalikan nama Sang Pencipta, kembali ke nama yang sebenarnya, nama Yahweh. Kemudian Sang Juru Selamat, yaitu Yeshua HaMashiach. Belum lagi nanti tentang 7 hari raya Torah, kita mesti kembali ke sana, saudara. Kalau nggak kembali ke sana, ya mohon maaf saja, saya bukan menghakimi. Karena kebanyakan kalau saya bilang kalau nggak ke sana nanti begitu, dianggapnya menghakimi, ngawur. Padahal kitab sucinya yang mengatakan, jadi yang menghakimi saya atau kitab suci? Kitab suci yang menghakimi. Ya. Ada orang yang mengatakan, itu Pak Lukas bilang katanya, orang yang tidak memanggil nama Yahweh dan Yeshua HaMashiach mati masuk neraka. Saya jawab, oh iya memang, saya ngomong. Dan saya tidak takut karena kitab suci mengatakan begitu. Ya. Jangan sampai ada orang yang bilang, oh Pak Lukas menghakimi. No, saya tidak menghakimi. Yang menghakimi kitab sucinya. Orang Bapak Yahweh sendiri yang berkata, Anoki Yahweh wa aini bal ademosia, akulah Yahweh, tidak ada juru selamat selain aku. Ya ngomong Bapak Yahweh sendiri. Saya kan cuman membunyikan apa yang kitab suci tulis. Jadi jangan salahkan saya kalau saya ngomong yang di luar nama Yahweh dan Yeshua tidak selamat. Karena Yahweh yang berbicara seperti itu, saudara. Kemudian kita lanjut yang kelima. Ucapan yang kelima, dia bilang, aku haus. I thirst atau samate, yang berarti ini adalah ucapan penderitaan fisik untuk tugas mulia dari Bapak Yahweh, sampai dia kehausan, tapi dia menolak pertolongan dari manusia untuk membiusnya. Saudara tahu ketika Yesua berseru di kayu salib, aku haus, dan itu menjadi sebuah gambaran bagaimana ketika kita melayani pekerjaan Tuhan, kita kadangkala sampai fisik kita capek, kita mungkin bisa sampai mengalami penderitaan macam-macam, dan kadangkala manusia berusaha untuk minta tolong bahwa aku dimengerti. Yesua ketika dia berkata aku haus, lalu ada prajurit yang menaruh semacam kayak bunga karang begitu, kemudian ditaruh kayak hisap, ditempelkan di mulutnya Yesua.
Ketika Yesua mengecap sedikit, wah ini bius ini, dia tolak, nggak mau. Kenapa? Biarkan itu sesuai dengan apa yang sudah terjadi, biarlah terjadi. Dia menolak pertolongan dari manusia. Bagi dia hanya Bapa saja. Saudaraku yang terkasih, sekali lagi, sekalipun Yesua kehausan, tapi dia menolak pertolongan dari manusia untuk membiusnya. Kadangkala kita justru terbius oleh dunia ini. Jadi kita harus ikut kembali ke pola kebenaran firman Tuhan. Dan yang berikutnya, ucapan yang keenam, sudah selesai atau kulah. Ini artinya adalah ucapan kemenangan. Yohanan 19 ayat yang ke-30, kata sudah selesai. Bisakah kita mengakhiri perlombaan iman kita di dunia ini sampai ketika kita mati berkata sudah selesai? Saudara yang terkasih, ucapan-ucapan inilah yang sangat menarik, artinya ucapan kemenangan. Semua sudah dilakukan di dunia ini oleh Yesua. Dan ucapan yang ketujuh, yang tadi saya katakan angka 7 adalah angka sempurna. Dia katakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Lukas 23 ayat 46 yang saya katakan tadi, inilah ucapan penyerahan diri. Jadi angka 7 adalah angka penyerahan diri. Artinya ketika saudara menghadapi problem setebal tembok Yeriko sekalipun, serahkan saja diri saudara di dalam tangan Tuhan. Amin. Lalu sekarang ada angka misteri yang saya lihat di sana. Sekarang saya mau tanya kepada jemaat Tuhan. Tadi di kitab Yosua dikatakan bahwa satu hari mereka mengelilingi 1 kali, tapi pada hari yang ke-7 mereka mengelilingi 7 kali. Pertanyaan saya, total tentara Israel mengelilingi berapa kali? Berapa? 13. Saudara yang terkasih, 13 bangsa Israel mengelilingi kota Yeriko. Tahukah saudara bahwa 13 itu adalah angka kesatuan, angka unity? Karena yang namanya 13 yang oleh dunia setan itu mengatakan angka sial, ya. Tetapi sebetulnya angka 13 itu angka yang paling ditakuti oleh setan. Angka 13 itu adalah angka gematria dari kata ehad atau 1. Ini yang tidak diketahui oleh orang luar, saudara. Sehingga orang akan ketakutan apabila dia melihat angka 13. Padahal angka 13 adalah angka unity, angka kesatuan. Jadi bukan cuman penyerahan diri, tetapi bersatu. Jika ada jemaat Tuhan atau kehilat seperti ini, kita kumpul bersama-sama, kita sehati, disitulah ada kekuatan yang sangat besar di dalam diri kita juga, saudara. Kalau pikiran kita kemana-mana tidak menyatu dengan hati kita, pikiran berkata, aku yakin, pasti percaya, masalahku selesai. Tapi hati kita menolak dan berkata, masa iya? Enggak bersatu
bagaimana mujizat bisa terjadi. Di dalam kitab Mislei atau kitab Amsal, di sana dikatakan, di dalam teks bahasa Inggris dikatakan, for us he think in his heart so easy. Apa yang kamu pikirkan di dalam hati, itulah nanti yang akan terjadi. Jadi kalau pikiran saudara dan hati saudara sinkron, menyatu, maka apa yang saudara imani pasti jadi, saudara. Kadangkala orang di gereja diopiok-opiok, ya. Saya sering melihat tuh di banyak tempat, saudara. Mereka diopiok-opiok. Oh, begini boleh. Cuman hanya jiwanya saja yang dibangkitkan, tapi bukan kerohaniannya. Mereka meyakini, tapi hanya pada waktu mereka ibadah di gereja. Tetapi ketika sudah keluar, sudah betul-betul berhadapan dengan masalah, logika mereka berkata lagi, nggak mungkin ini. Artinya nggak menyatu, saudara. Sekali lagi, jika pikiran dan hati saudara menyatu, maka disitulah kita akan mendapatkan kekuatan. Ketika saudara bermeditasi, ya, meditasi dunia Kristen menolak, tapi di dalam kitab suci kita, dalam bahasa Ibrani, meditate itu lashua, itu ada, saudara. Jadi ketika kita bermeditasi, next time kita akan sama-sama melakukan meditasi lagi, supaya kita bisa memfokuskan pikiran kita, amin. Ya, dulu kita sering melakukan, next time kita akan lakukan lagi. Kita bermeditasi bersama, sudah banyak mujizat-mujizat yang terjadi di jemaat ini, ya. Ketika seseorang melakukan meditate atau bermeditasi, mereka memusatkan pikiran, tapi pikiran kita kemana-mana, nggak menyatu, ya, nggak ada kekuatan, nggak bisa tenang. Padahal kitab suci mengatakan, di dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu, ada energi, ada kuasa. Jadi angka 13 itu adalah angka kesatuan. Angka ini ditakuti oleh setan, sehingga mereka merekayasa dengan berita angka sial ditunjukkan buat manusia, sehingga muncul film yang nuansanya selalu kutukan, yang judulnya Friday the 13th. Setiap tanggal 13 hari Jumat, wah, itu pasti ada kutukan yang datang. Live juga tidak ada nomor 13. Kalau saudara lihat ini tombol live, ya, 12, 14, 9, 10, 12, 4, 13-nya nggak ada, saudara. Rumah sakit juga nggak ada kamar nomor 13. 12A, 12B, terus 14. Itu kan goblokin setan sebetulnya. Angka 13 adalah angka unity, angka kesatuan. Kalau kita bersatu dalam bentuk apapun, apakah itu, karena kitab suci Yesus mengatakan, apabila 2 atau 3 orang bersekutu dan sehati di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Itu kesatuan, saudara. Jadi angka 13 adalah angka kesatuan. Nah, tadi saya katakan bahwa kesatuan itu adalah ehad. Ya, coba kita lihat huruf-hurufnya. Nah, itu kata ehad itu dari alef, het, dan dalet. Alef itu nilai gematrianya berapa? Halo? 1, betul sekali. Kemudian het 8, dalet 4. Jumlah berapa? 13. Itulah angka unity, angka kesatuan. Jadi jangan pernah takut sekarang dengan angka 13. Jangan pernah pikiran kita berkata, awas angka 13.
Yakini angka 13 itu menjadi berkat yang besar untuk saudara. Amin. Ya. Ya, sekarang beri tepuk tangan boleh. Haleluya. Ya. Nah, saudara tahu kata ehad yang merupakan satu kesatuan itu memiliki pengertian yang sangat dalam sekali. Kalau kata alef, het, dan dalet ini kita rangkai, maka akan membentuk satu kalimat, yaitu pintu menuju kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Saudara tahu kata dalet itu adalah pintu. Saya waktu yang lalu sudah mengajarkan ya bahwa huruf Ibrani ini punya kedalaman yang luar biasa, dan kalau dibolak-balik tetap punya arti, saudara. Beda dengan huruf Latin. Kalau huruf Latin dibalik sekali sudah hilang artinya, tapi kalau huruf Ibrani dibolak-balik tetap punya arti yang selalu menjurus hal yang sama. Nah, sekarang tadi saya katakan pintu menuju kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Dalet itu pintu. Het, ya huruf het itu kalau saudara lihat huruf Paleo Hebrew itu bentuknya seperti kotak-kotak begitu ya, ada garis-garisnya. Itu simbol dari dinding tenda atau tent wall, dinding tenda. Nah, kata het ini kalau ditambahi kata yod itu menjadi hai, yang artinya eternal life atau kehidupan yang kekal. Sedangkan kata alef itu bicara tentang ketuhanan. Jadi kalau orang bilang alef itu bukan cuman memang di Paleo Hebrew itu bentuknya seperti kepala sapi. Itu juga sebagai simbol kekuatan. Tetapi alef juga memiliki simbol bahwa alef itu bicara tentang ketuhanan atau sesuatu yang sifatnya divine atau ilahi. Nah, saudara yang terkasih, coba kita lihat huruf alef supaya saudara nggak bingung kenapa kok alef itu menyangkut soal ketuhanan. Karena alef itu angka gematrianya sama dengan Yahweh. Alef kan satu, saudara, ehad, ya kan, satu. Tetapi saudara perhatikan di sini, alef itu sebetulnya adalah merupakan gabungan dari dua huruf. Huruf yod yang di atas, kemudian huruf waw yang di tengah ini, yang di bawah adalah yod. Sementara yod punya nilai gematria 10, waw punya angka gematria 6, dan di bawahnya 10. Kalau dijumlah berapa? 26. Sedangkan Yahweh, Yod He Waw He, kalau dijumlah juga 26. Yod kan 10, ya toh saudara? He berapa? 5. Waw berapa? 6. He berapa? 5. Jumlahnya berapa? Sama kan? Kenapa dikatakan bahwa alef itu bersifat Tuhan? Ya. Dan kalau saudara lihat gambar di samping ini, alef itu bisa disimbolkan ini ada api yang sedang menyala di sini. Kemudian yang ini ada garis yang panjang yang mungkin di sini dikatakan wow, itu gambaran dari Torah. Ya, gurungan Torah yang dibuka, saudara. Jadi sesuatu yang sangat luar biasa dibuka. Kadangkala kita nggak paham hal ini karena kita orang goyim. Kalau kita memahami pola Ibrani hanya diterjemahkan begitu saja, hilang maknanya. Tapi kalau kita pakai pola Ibrani, kita akan tahu betapa dalamnya bahasa ini, saudara. Ya. Jadi kembali lagi ke kitab Yosua tadi, saudara, bahwa kesatuan atau unity itu akan dapat menghancurkan rintangan setebal tembok Yeriko.
Jadi ayo kita bersatu. Saya ingin jemaat Tuhan kalau ada yang tidak paham tentang apa yang saya sampaikan, karena saya kan selalu menyampaikan pola Ibrani terus, jangan tanya pada orang lain, nanti saudara akan disesatkan orang dan berkata, no kan kamu bingung toh, dihapusi kamu sama Pak Lukas. Saya katakan, saya yang bicara, saya bertanggung jawab. Kalau saudara tidak tahu, saudara tanya sama saya. Amin. Ya, jadi saudara nggak tersesat. Nah, ini adalah pola yang luar biasa, saudara. Sekali lagi, kesatuan atau unity akan menghancurkan rintangan setebal tembok Yeriko. Dan apa yang dilakukan ketika mereka sudah bersatu pada saat dia mengelilingi yang ke-13 kali, kan yang hari ke-7 kan 7 kali, berarti kan 13, saudara ya. Nah, disitulah sangkakala dibunyikan. Nah, memang kita tahu bahwa sangkakala itu memiliki banyak bunyi, saudara. Ada yang disebut dengan tekiyah, ada yang disebut dengan shefarim, ya. Ada juga yang disebut dengan teruah, ya. Tetapi jelas memang kitab suci tidak memberi penjelasan tentang bunyinya itu, apakah bunyi tekiyah, apakah bunyi sefarim, atau bunyi teruah, memang tidak dijelaskan di situ. Tetapi yang kita ketahui adalah di situ ada sangkakala. Nah, bangsa Israel kalau sudah membunyikan sangkakala, itu artinya pantang dia mundur, saudara. Dan sangkakala bagi bangsa Israel itu sangat dominan sekali. Kalau mereka perang, mereka pasti membawa sangkakala. Ketika ada pentahbisan raja, mereka juga bunyikan sangkakala. Ketika terjadi perubahan tahun atau pergantian tahun, mereka juga membunyikan sangkakala. Bahkan ketika Yesua datang untuk yang kedua kalinya pun, dia akan membunyikan, malaikat-malaikat akan membunyikan sangkakala, saudara. Jadi sangkakala itu secara global saya bisa mengartikan pantang mundur, maju terus, dan bersama dengan Bapak Yahweh kita pasti menang. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.